Oke, yang pertama tentukan jenis akar persamaan x kuadrat plus 4 akar x kuadrat plus 4 akar 2x ditambah 8. Ya, untuk menentukan jenis-jenis akar persamaan mudah saja. Kalau sampai diskriminan kurang dari 0 maka dia tidak punya akar real. Kalau D sama dengan 0 maka dia punya satu akar real atau akar kembar. Kalau dia diskriminan lebih dari 0 maka dia punya dua akar real. Ya. Nah, maka dari itu kita tahu D sama dengan B kuadrat min 4AC. Kita tinggal masukin A-nya adalah 1, B-nya adalah 4 akar 2, dan C-nya adalah 8. Maka B kuadrat 4 akar 2 di kuadrat dikurangi 4 dikali A-nya adalah 1 dan C-nya adalah 8. 4 akar 2 kuadrat, kalau tidak bisa menghitungnya, 4 akar 2 kuadrat adalah 4 di kuadrat 16 dikali akar 2 di kuadrat adalah 2. 16 kali 2 32. 32 dikurangi 4 kali 1 kali 8 32 juga, maka hasilnya 0. Karena hasil diskriminannya 0 maka kita tahu punya satu akar real. Next. Ya, punya akar real. Syarat punya akar real seperti tadi dikatakan, punya akar real itu berarti ini, dua ini ya. Bisa punya satu akar real, punya dua akar real. Mereka bergabung, maka punya akar real syaratnya adalah diskriminan lebih dari sama dengan 0. Masih sama, B kuadrat min 4AC lebih dari sama dengan 0. Kita masukin B-nya, B-nya berapa? M kuadrat dikurangi 4 kali A, A-nya adalah M min 1 dan C-nya adalah 1. Lebih dari sama dengan 0. Maka M kuadrat kurangi 4 ditambah 4. Demikian ya. Dikurangi 4M ditambah 4. Lebih dari sama dengan 0. Ya, kita faktorisasi, maka M min 2 kuadrat lebih dari sama dengan 0. Awas, di sini ada pangkat genap ya. Pangkat genap maka M min 2 sama dengan 0 dan M sama dengan 2. Dan kita tahu karena M2 di sini adalah pangkat genap, kita uji tes. Oh ya, pangkat genap saya beri tanda aja atas ini supaya kita tahu bahwa ini adalah pangkat genap. Ya, dan ini sama dengan, maka kita isi. Lalu kita uji titik 0, kita masukkan ke dalam sini. 0 kurangi 2 adalah negatif 2. Negatif 2 di kuadrat adalah 4 positif. Maka 0 nilainya positif. Dan karena nilai di sini positif, maka nilai selanjutnya adalah positif lagi. Loh, kok bisa? Benar, karena di sini pangkatnya pangkat genap. Kalau pangkat genap perpindahannya maka dia akan tetap. Asal mulanya plus, maka pindah akan menjadi tetap plus. Kalau asal mulanya min, pindah akan tetap menjadi min. Ya, demikian selesai. Karena dia punya akar real, maka dimintanya adalah lebih dari sama dengan 0, which is positif. Ya, seluruh anggota ini adalah positif. Maka kita bisa sebutkan, maka M-nya adalah anggota real. Semua anggota real. Selesai. That's nomor 2. Nomor 3, buat persamaan yang akar-akarnya. Untuk membentuk persamaan, rumusnya adalah X kuadrat min X1 tambah X2X plus X1 X2 sama dengan 0. Berarti kita butuh X1 tambah X2 dan kita butuh X1 kali X2. Ini sebagai X1 dan ini sebagai X2. Maka X1 sama dengan min X1 ditambah X2 sama dengan min 1 min akar 5 ditambah min 1 ditambah akar 5. Min 1 ditambah min 1 makan min 2, min akar 5 tambah akar 5 habis. Selesai. Yang kedua kita cari X1 kali X2 sama dengan min 1 min akar 5 kita kalikan dengan min 1 plus akar 5. Ya, kita pelangi. Ya, demikian. Maka min 1 kali min 1 adalah 1. Min 1 min akar 5. Min akar 5 kali min 1 adalah plus akar 5. Dan terakhir min akar 5 kali akar 5 berarti minus 5. Habis, maka 1 kurangi 5 adalah minus 4. Selesai. Maka persamaan kuadratnya adalah X kuadrat dikurangi X1 tambah X2 adalah minus 2X plus X1 kali X2 adalah
minus 4. Negatif 4 sama dengan 0. Ya, maka persamaan yang saya rapihkan x kuadrat ditambah 2x dikurangi 4 sama dengan 0. Selesai. Dan nomor selanjutnya. Ya, tentukan 2x kuadrat. Ya, ini diminta demikian, maka kita tentukan dulu alfa tambah beta. Alfa tambah beta adalah min B per A. Min B negatif 5 per A per 2. Berarti ini 5 per 2. Dan satu lagi adalah alfa kali beta adalah C per A. C-nya adalah 1 dan A-nya adalah 2 lagi. 1 per 2. Selesai. Kita balikin ke sini. Kita kerjakan 1 per alfa kuadrat ditambah 1 per beta kuadrat. Maka kita samakan penyebutnya menjadi alfa kuadrat ditambah beta kuadrat. Maka dikali beta kuadrat maka menjadi beta kuadrat ditambah alfa kuadrat. Dan kita tahu beta kuadrat tambah alfa kuadrat rumus jadinya adalah alfa plus beta kuadrat dikurangi 2 alfa beta per ini dikali ya. Dikali alfa beta kuadrat. Dah, kita masukin alfa tambah beta kuadratnya ya 5 per 2 di kuadrat dikurangi 2 dikali alfa beta setengah per alfa kali beta kuadrat. Alfa kali beta kuadrat 1 per 2 di pangkat 4. Di pangkat 2. Maka hasilnya 25 per 4 dikurangin 1 per 1 per 4. 25 per 4 kurangi 1, 1 itu 4 per 4, maka hasil akhirnya 21 per 4. Belum hasil akhir. Kita kali 4 per 1, coret-coret, maka hasilnya 21. Beres. Next, kita kerjakan alfa min beta kuadrat. Alfa min beta kuadrat kita dapatkan dari alfa kuadrat dikurangi 2 alfa beta ditambah beta kuadrat. Maka kita rapihkan. Alfa kuadrat ditambah beta kuadrat dikurangi 2 alfa beta. Kita butuh alfa kuadrat tambah beta kuadrat. Kebetulan alfa kuadrat tambah beta kuadrat itu adalah ini ya. Maka dari itu saya ambil hasil akhirnya ini aja. Hasil akhirnya ini adalah 21 per 4. 21 per 4 dikurangi 2 kali alfa beta. Alfa betanya adalah 1 per 2. 1 per 2. Coret-coret. Berarti 21 dikurangin 4 per 4. Which is 17 per 4. Selesai. Mengertikah? Ya, jikalau masih ada yang belum mengerti, barangkali ada pertanyaan, boleh dipertanyakan kembali ya. Silakan.